Bagi seorang perempuan, waktu seringkali terasa berjalan begitu cepat, terutama ketika berbicara tentang karir, impian, dan jam biologis tubuh. Di tengah tuntutan zaman yang semakin modern, pilihan untuk menunda momongan demi mengejar kesiapan mental, finansial, atau menunggu kehadiran jodoh sejati adalah hal yang sepenuhnya valid. Namun, penurunan kualitas sel telur seiring bertambahnya usia kerap menjadi kekhawatiran yang menghantui. Beruntung, kemajuan teknologi medis hari ini hadir membawa solusi bernama egg freezing atau pembekuan sel telur. Prosedur ini ibarat menekan tombol pause pada jam biologis perempuan, mengamankan sel telur terbaik di masa muda untuk digunakan saat mereka sudah benar-benar siap menjadi seorang ibu kelak. Langkah berani dan visioner inilah yang diambil oleh sederet selebritas papan atas Indonesia. Mereka mendobrak stigma kuno dan secara terbuka membagikan perjalanan medis mereka ke publik. Mulai dari Luna Maya yang menjadi salah satu pionir gerakan ini di tanah air, hingga Sabrina Hairunisa yang baru-baru ini membagikan cerita inspiratifnya langsung dari New York. Tidak ketinggalan, nama-nama populer seperti Olla Ramlan, Dewi Persik, dan Selfie Kitty juga memilih jalan yang sama. Alasan dan cerita menyentuh di balik keputusan besar mereka. Menolak didikte oleh waktu, mari kita intip kisah perjuangan dan motivasi luar biasa dari 5 artis cantik ini dalam mengamankan masa depan buah hati mereka. Berbicara mengenai egg freezing di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari nama Luna Maya. Artis cantik kelahiran 1983 ini bisa dibilang sebagai salah satu pionir yang berhasil mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga kesuburan sejak dini. Keinginan Luna untuk membekukan sel telur sebenarnya sudah dipendam sejak lama. Begitu mengetahui bahwa teknologi medis ini sudah tersedia dan bisa dilakukan dengan aman di rumah sakit dalam negeri, Luna tidak berpikir dua kali. Tepat pada akhir tahun 2021, ia memantapkan diri untuk menjalani prosedur tersebut. Langkah ini diambil Luna bukan karena alasan kecemasan, melainkan sebagai bentuk perencanaan matang dan investasi masa depan demi mengantisipasi jam biologis tubuhnya yang terus berjalan. Kenapa ini salah satu solusi terbaik buat perempuan-perempuan yang merasa khawatir, karena bagaimanapun juga kan perempuan itu setiap bertambahnya umur, sel telur yang dihasilkan tuh selalu berkurang. Jadi makanya dia akan berhenti tidak menghasilkan sel telur sampai akhirnya menopause. Nah itu makanya, jadi mumpung masih muda, masih sehat, tidak ada salahnya punya alternatif ini. Sebenarnya lebih kayak sebelum hujan kita siap payung aja sih. Ini tindakan preventif aja. Apalagi sangat dianjurkan orang yang memiliki memiliki masalah kesehatan. Let's say misalkan seorang perempuan memiliki masalah kesehatan yang mengharuskan dia, mungkin dia harus kemo, mungkin dia harus operasi, atau mungkin harus hal yang medis lah, yang aku nggak bisa sebutin satu-satu, mungkin dokter yang lebih kompeten gitu. Daripada sel telurnya kenapa-napa, resiko memiliki anaknya lebih kecil, mendingan sebelum yang paling common adalah sebelum kemo lah, atau sebelum operasi atau apa, diambil dulu, disimpan yang terbaiknya. One day kalau dia udah sembuh, dia udah fisiknya udah kuat lagi, dia ingin memiliki anak tuh bisa dipakai lagi gitu sih. Dan one day aku juga masih pengen punya keluarga, one day aku masih pengen punya anak. Jadi mumpung masih muda dan masih bagus sel telurnya, aku ambil dan bekukan. Tapi not necessarily aku one day harus pakai yang udah aku simpen. Siapa tahu mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan ternyata aku menikah dan ternyata masih bagus, ya udah itu nggak usah dipakai, ya normal aja gitu. Memulai lembaran baru setelah melewati badai perceraian tentu bukan hal yang mudah. Namun, aktris dan presenter cantik Olla Ramlan membuktikan bahwa seorang perempuan bisa tetap memegang kendali atas kebahagiaan masa depannya. Setelah resmi berpisah dari Aufar Hutapea, Olla mengambil keputusan besar untuk menjalani prosedur egg freezing. Keputusan ini didasari oleh pemikiran yang sangat matang dan realistis.
Di usianya yang matang, Ola ingin mempersiapkan segala kemungkinan terbaik jika suatu hari nanti ia kembali membina rumah tangga. Ia sadar ada peluang di masa depan dirinya akan berjodoh dengan pria yang belum memiliki anak atau berusia lebih muda. Dengan membekukan sel telurnya sekarang, Ola telah mengamankan investasi berharga agar impian memiliki momongan lagi di masa depan tetap terbuka lebar tanpa perlu khawatir akan kejaran waktu. Mami tuh sebenarnya pengen punya anak lagi gak sih? Aku freeze egg sih. Serius? Lah iya dong kalau aku nikah sama yang Oh bisa gitu ya? bisa. Maksudnya gini, kalau aku menikah sama yang mungkin lebih muda atau mungkin masih pengen punya anak lagi, aku nggak tahu loh. Jadi Tapi aku sih yakin ya, nggak tahu nanti kita lihat ke depan. kayaknya ini podcaster heboh ya. Ola Ramlan sampai Ola Ramlan akan menikah dengan laki-laki yang lebih muda. 5 tahun tuh minimal. Aku Apaan? Alvar aja 6 tahun di ya bawah. makanya kan aku bilang 5 tahun tuh minimal. Kita lihat nanti. Pasti kamu akan menikah sama yang lebih muda lagi karena aku tahu Ola Feelingnya Ramlan. begitu? Feelingku. Kamu Kamu nggak mungkin sama yang lebih tua, nggak mungkin. nggak mungkin. Emang itu gosip-gosip gua sama Jenderal satu otaknya gimana? Maksudnya? Ya kan Oh, kan waktu itu ada rekaman. Janda kalau muda? Apa? Kalau muda? Oh, iya. Bisa dong. Sekarang banyak loh yang muda-muda yang Aduh. Tapi kalau kibas rambut gak kalau bisa. olahraga itu, kalau olahraga tuh pasti suka yang muda. Aku tahu. Kamu tuh iya kan? Karena kamu tuh masih apa hot gitu ya. Langkah berani kembali ditunjukkan oleh penyanyi dangdut kenamaan Dewi Persik. Pada Maret 2024, pemilik goyang gergaji ini memantapkan diri untuk menjalani prosedur pembekuan sel telur. Keputusannya ini sempat menjadi buah bibir dan memicu rasa penasaran publik mengenai kondisi kesehatannya. Enggan membiarkan rumor berkembang liar, Dewi Persik langsung memberikan klarifikasi yang syarat akan edukasi. Ia menegaskan bahwa kondisi reproduksinya sangat sehat dan subur. Prosedur egg freezing ini ia pilih murni sebagai langkah preventif dan investasi jangka panjang. Sebagai perempuan yang berencana untuk kembali membina rumah tangga di masa depan, Dewi ingin mempersiapkan program kehamilan dengan kualitas sel telur terbaik tanpa harus merasa dikejar oleh pertambahan usia. Kenapa aku tertarik melakukan freeze egg ini ya salah satunya usia ya gitu. Usia aku yang suatu saat nanti sudah tidak muda lagi, tapi aku masih menginginkan kehamilan. Saat ini kan kondisinya aku masih belum ada pasangan. Pengennya tuh pengen punya pasangan terus langsung punya anak. Tapi ketika aku melakukan freeze egg itu ada manfaatnya buat aku bisa mendapatkan sel telur yang masih muda atau yang masih sehat. Karena ketika kita usia sudah 40 ke atas, atau mungkin lebih, kita kan pastinya tidak bisa hamil ya karena mempunyai sel telur yang tidak muda lagi. Batas usia yang bagus itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Nah, kebetulan kan saya lewat nih usia 37 tapi ternyata sel telur saya masih bagus. Nanti kalau misalkan saya ketemu jodoh 45 atau mungkin 47, itu pun usia sel telur saya di usia 37 tahun. Jadi itulah manfaatnya kalau misalkan kita melakukan treatment freeze egg. Menjadi orang tua tunggal sekaligus wanita karier di usia 30-an, menuntut kedewasaan penuh dalam mengambil keputusan jangka panjang. Hal inilah yang tercermin dari sosok pedangdut dan aktris cantik Selvi Kitty. Pada awal tahun 2025, Selvi secara terbuka mengumumkan perjalanannya dalam menjalani prosedur pembekuan sel telur. Bagi Selvi, keputusan ini adalah cara cerdas untuk membeli waktu. Di usianya yang telah menginjak kepala 3, ditambah dengan statusnya yang belum terpikir untuk kembali membangun rumah tangga dalam waktu dekat, ia sadar jam biologis wanita akan terus berjalan. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa menimang buah hati kedua di masa depan, egg freezing menjadi pilihan terbaik bagi Selvi untuk mengamankan sel telur berkualitas tinggi selagi usianya masih sangat mendukung.
Oke, aku udah siap, walaupun sedikit tertekan ya karena ini aku belum terima. Doain ya, benar-benar lancar. Oke, aku habis tindakan Oppo. Tadi di dalam sih sebentar ya, nggak sampai setengah jam. Cuman nggak inget sudah masuk ke bed anestesi dan sekarang lagi observasi. Udah mau mulai minum dan Oke, udah selesai. Hari ini untuk tindakan Oppo-nya ternyata ya dok tidak sesederhana yang saya pikirkan. Berapa lama? Nggak sampai setengah jam sih. Nggak sampai setengah jam udah kelar kita. Ya, dan ternyata ya itu cuma perasaanku aja. Enggak sih, nggak sakit ya dok ya. Thank you banget dokter Tanda. Sama-sama. Kita juga dan ngelola. Mudah-mudahan hasil dari saya keluar nanti sehat semua dan sampai nanti mungkin Akan digunakan Yes. berikutnya. Kisah inspiratif datang dari figur publik dan model cantik, Sabrina Hairunisa. Baru-baru ini di tahun 2026, mantan istri Deddy Corbuzier ini secara terbuka membagikan pengalaman pribadinya saat menjalani prosedur pembekuan sel telur di New York, Amerika Serikat. Langkah medis yang diambil Sabrina ini menarik perhatian banyak pasang mata, bukan hanya karena lokasinya yang berada di luar negeri, melainkan karena pesan kuat yang ia bawa di baliknya. Bagi Sabrina, membagikan perjalanan ini ke ranah publik adalah bagian dari misinya untuk menyebarkan semangat women empowerment. Ia mengedukasi para pengikutnya, terutama kaum perempuan, bahwa setiap individu memiliki garis waktu atau timeline kehidupan yang berbeda-beda. Melalui tindakan nyata ini, Sabrina ingin mendobrak tekanan sosial yang seringkali menuntut perempuan untuk terburu-buru dalam urusan domestik, sekaligus mengingatkan bahwa merencanakan masa depan dengan matang adalah hak mutlak setiap perempuan yang mandiri. Jujur, nggak pernah nyangka ini bakalan jadi kegiatan harianku selama di New York di usia 33. Hi, I'm Sabrina, a full-time content creator living between New York, Jakarta, and Seoul. Kalau ngomongin perubahan hidup, rasanya hidupku tuh kayak udah di luar prediksi BMKG. Mulai dari tiba-tiba summer school, tiba-tiba pindah ke New York, dan sekarang tiba-tiba egg freezing. Dan jujur aja, tadinya aku agak enggan sih untuk ceritain semua ini di sosial media. But then I remember, visi misi terbesarku dalam bersosial media, salah satunya ya empowering women. Dan pastinya, di egg freezing journey aku ini gak cuman share ke kalian informasi tentang egg freezingnya sendiri. Tapi dari journey ini, aku juga pengen jadi pengingat buat kita semua. Kalau timeline orang berbeda, bukan berarti mereka terlambat. So, here's my egg retrieval journey. A very personal chapter of trusting my own timing. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.